Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore buat teman-teman sekalian yang sedang menonton video saya ini. Kali ini saya ingin berbagi tips mengenai bercocok tanam, khususnya tanaman buah. Indonesia kaya akan jenis tanaman-tanaman buah. Tergantung dari minat dan keinginan teman-teman sekalian, jenis tanaman apa yang hendak akan ditanam, baik untuk sekedar hobi atau untuk ladang bisnis atau usaha. Berdasarkan pengalaman saya lebih memilih jenis tanaman buah yang tidak mengenal musim. Adapun maksud dari pemilihan jenis tanaman buah yang tidak mengenal musim adalah kapan saja kita ingin menanam atau mengambil hasil dari tanaman tersebut, bisa kita lakukan kapan saja, sehingga kebutuhan nutrisi tubuh kita akan terpenuhi kapan saja. Jenis tanaman buah apa saja sih yang bisa kita kembangkan atau kita tanam? Baik itu untuk di perkarangan rumah atau di lahan kebun. Salah satu tanaman buah yang layak dikembangkan atau ditanam yaitu tanaman sawo manila. Tanaman sawo manila ini dapat berbuah sepanjang waktu, tidak mengenal musim, silih berganti. Jadi tanaman ini berbuah secara bergantian ya. Jadi dia menghasilkan buah yang besar, sudah tua, kemudian disusul dengan buah yang masih muda, disusul lagi dengan calon bakal buah. Jadi tidak mengenal musim. Kemudian tanaman yang bisa dikembangkan juga yaitu tanaman serikaya. Banyak orang mungkin tidak mau mengembangkan tanaman ini karena tanaman ini sifatnya hanya ditanam di sekitar pekarangan. Tapi justru tanaman ini sangat layak ya dikembangkan. Tanaman serikaya ini banyak jenis, ada jenis yang lokal atau jenis serikaya impor. Salah satunya new varietas ya, yang jumbo, atau juga serikaya merah dari Australia. Ini memiliki ciri khas rasa seperti serikaya atau seperti sirsak. Jadi kadar airnya cukup banyak ini serikaya merah. Tanaman ini juga cepat berbuah. Dalam kurun waktu 1,5 tahun sudah mulai belajar berbuah. Kemudian jenis tanaman sukun. Orang jarang mungkin menanam sukun ya. Biasanya suka ditanam hanya di daerah-daerah pedesaan atau mungkin ditanam di lahan-lahan terbuka atau di lahan-lahan yang pinggir-pinggir sungai ya, sekedar untuk penghijauan. Tapi sebenarnya tanaman ini juga layak dikembangkan sebagai tanaman pengganti nasi. Tanaman ini juga cepat berbuah. 2,5 tahun sudah mulai belajar berbuah. Kalau di Amerika tanaman ini disebut breadfruit ya, atau buah roti, karena rasanya yang pulen, legit seperti roti. Tanaman ini juga layak dikembangkan
Di negara-negara Amerika Latin bahkan ini dibudidayakan ya. Tanaman ini juga sebagai tanaman untuk ketahanan pangan di saat sedang krisis pangan. Jadi tanaman ini, buah ini bisa disajikan dengan cara digoreng atau dikukus atau dijadikan keripik sehingga daya tahannya bisa lebih lama. Kemudian pepaya. Tanaman pepaya mungkin sudah banyak orang menanam ya. Tanaman ini mudah sekali untuk ditanam. Dapat berbuah lebat walau dengan tanpa pemupukan yang cukup. Umur 5 bulan tanaman pepaya ini sudah mulai belajar berbuah. Dan ini juga bisa berbuah sepanjang waktu sampai dengan umur kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun masih bisa berbuah. Kemudian tanaman pisang. Tanaman pisang menurut saya juga masuk kategori tanaman tanpa ada musimnya. Tergantung waktu tanam. Tanaman pisang memang tidak seperti tanaman buah lainnya. Tidak bisa berbuah 2 kali dan seterusnya. Tapi tanaman ini menghasilkan anakan yang bisa berbuah susul menyusul. Jadi kita bisa atur ya jarak berbuahnya dengan pisang yang lainnya atau dengan tanaman pisang lainnya. Kemudian pohon kelapa. Nah, ini pohon kelapa juga termasuk buah ya. Sekarang ini sudah banyak penjual-penjual tanaman jenis kelapa hibrida yang dapat berbuah lebih cepat. 3 tahun sudah bisa berbuah. Ada jenis kelapa yang sekarang ini sedang tren ya. Pohonnya pendek tapi buahnya lebat, yaitu kelapa entok. Kelapa jenis entok ini cukup banyak menghasilkan buah setiap tandannya. Jadi kalau saya ini menamakan pohon kelapa ini sebagai pohon duit. Kenapa saya menamakan pohon duit? Bayangkan seandainya Anda memiliki 10 pohon. Ya, dari 10 pohon kelapa entok ini, setiap pohon menghasilkan minimal setiap bulan 1 tandan yang kita panen berisi 20 butir. 20 butir kelapa kemudian dikali 10 pohon. Kemudian dikalikan harga per buah sekitar 5.000 ya di tingkat petani ini. Berarti akan didapatkan penghasilan 1 juta sekali panen. Lumayan kan? Buahnya buat tambahan penghasilan kita. Jadi sekarang tinggal pilihan teman-teman sekalian mau pilih tanaman apa yang layak dan disukai oleh teman-teman sekalian. Jadi tanaman ini tidak mengenal musim. Jadi salah satu tanaman yang tidak mengenal musim. Jadi kapan saja kita mau panen, kita mau makan buah, selalu ada. Jadi kalau saya pribadi, saya pilih semua tanaman ini. Jadi 6 jenis tanaman ini saya tanam. Kebetulan masih ada cukup lahan yang bisa ditanam untuk 6 jenis tanaman tersebut, walaupun tidak terlalu luas ya, tidak terlalu banyak. Yang penting ada. Jadi itu aja teman-teman saran dan tips dari saya untuk membibitkan tanaman buah yang tidak mengenal musim. Jadi bukan hanya tanaman yang tidak mengenal musim ya. Kalau bisa ya tanaman-tanaman jenis lain seperti mangga, alpukat,
Alpukat pun sekarang ini ada yang tidak mengenal musim. Contohnya alpukat Mickey. Kemudian alpukat kendil atau alpukat Hawaii ya. Itu juga tidak mengenal musim. Sepanjang waktu selalu berbuah. Demikian video saya buat teman-teman sekalian. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.